Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film berlatar pada tahun 2001 di sebuah desa kecil bernama Wimbe di negara Malawi, dengan sumber mata pencaharian satu-satunya yaitu bertani. When God has decided from Noah nearly 20 years ago, and kemudian kita pun sekarang masuk ke dalam chapter Kufesa menabur. Kita langsung diperkenalkan dengan seorang bocil yang bernama William yang lagi coba buat buka jasa servis dadakan. Dan gak lama dari itu, bapaknya William yang bernama Trywell ini datang buat ngambil radio dia yang dipinjem. Dan pas lagi ngedenger berita di radio itu pun ngasih tahu kalau bakal ada awan besar yang bakal melintas ke barat daya. Pas mau berangkat nyangkul, si Trywell ini kedatangan istrinya ya, yang ngasih sesuatu buat ditaruh di kasurnya si William. Sedangkan si William, dia yang lagi benerin atap harus dibuat panik sama kedatangan Pak Bamusi yang nagih radionya. Tapi karena si William ini belum beres, dia pun minta waktu beberapa hari buat benerin radionya. Habis itu, William ini disuruh sama ibunya buat bebersih mandi. Bamusi, please. Just a few more days. I'm finding. Dan ternyata barang yang tadi ditaruh di kasur adalah seragam sekolah baru buat si William ini masuk sekolah. Yang karena itulah William ini jadi seneng banget akhirnya dia bisa sekolah. Dan langsung nyamper temen dia yang bernama Gilbert, anak dari kepala desa. Gilbert. Pas di sekolah, William sama yang lainnya ini langsung dikumpulin di lapangan buat upacara siswa-siswa baru. Tapi gak lama dari itu, hujan pun mulai turun. Singkat cerita, sekolah pun udah bubar dan di luar, William pun langsung ngasih sebuah surat dari kakaknya buat ke Pak Kacigunda. Dan di sini, Pak Kacigunda ini langsung nyuruh si William buat ayah si William ini segera lunasin biaya sekolahnya, atau William gak bisa sekolah di sini. For my sister Annie for her university. Tell your father to pay the rest or you won't be allowed to come to school. William. Dan pas di rumah, yang lainnya pada sibuk bertani karena hujan, kita bisa lihat si William yang berkeinginan kuat buat sekolah, belajar. Tapi gak lama dari itu, ibunya datang buat nyuruh si William bantu ayahnya. Besokannya di sekolah, pas pembagian hasil ujian, nilai William ternyata cuma dapat 62. Yang karena itulah dia pun ngajak si Gilbert buat ke tempat rongsokan nyari barang buat belajar mereka yang lebih efektif dengan praktek langsung. Dan di sana si William ini nemu bangkai pompa air. Abis itu di rumah kepala desa, di sana sekarang lagi ngadain sebuah perkumpulan karena ada orang dari perkebunan yang menawarkan penjualan 2000 kwacha per ton hutan. Dan di sana ada orang yang menolak dan juga rela buat dijual demi keluarga mereka. So they can take from us. Company man, I will sign for 2,000. Us will sign with Jeremiah. We can only guarantee this. Pas di rumah, ayahnya William ini langsung berdebat sama saudaranya yang ngejual hutan.
Karena ayahnya si William ini tahu betul kalau fungsi hutan adalah bisa mencegah mereka dari bencana banjir. Mozambique. Ku Mozambique. Boanga akapangira. Iwe umo no na minda yako. Momo ibamboanga. Besokan harinya, si William ini lagi bikin sebuah perangkat nangkep burung. Tapi sayangnya, burung-burung di sana udah mulai pada migrasi karena pohon yang menjadi rumahnya mereka ini udah mulai pada ditebangin. Kemudian, William ini datang ke markasnya anak-anak muda di desa. Dan di sana, dia pun ngeliat kalau ada radio yang mati karena baterainya habis. Karena itulah, William ini bergas buat ke rumah ambil baterai radio punya dia. Tapi karena masih kepikiran sama sekolahnya, William ini nanyain apa dia perlu bantuin nyari duit buat bayar. Tapi di sini ayahnya bilang kalau itu nggak perlu, kami bisa bayar pas panen nanti. Pas balik lagi ke markas, William ini langsung nunjukin keterampilannya dia buat nyalain radio yang mati. Dengan ngasih tahu saat baterai mati biasanya ada sedikit jus di ujungnya. Pas lagi OTW balik, mereka berdua ini ngeliat kalau kakaknya si William ini lagi pacaran diem-diem sama Pak Kacik Gunda. Besokannya dengan pakai baju seragam, William sama si Gilbert ini datang ke tempat rongsokan, yang mana William ini nemu bangke aki mobil di sana dan coba buat ngecek dayanya itu. What do you mean? Certificate. She got good grades because If you break his back, you think he'll walk all the way? Habis itu karena semalam ngeliat kakaknya dipacarin diem-diem sama si Pak Kacik Gunda, William sama si Gilbert ini coba buat ngerusak sepedanya Pak Kacik Gunda di sekolah. Tapi di sini si William malah penasaran sama mekanisme sepedanya Pak Kacik Gunda yang setiap digoes lampu di sepedanya itu nyala. it's not. Pas di sekolah, semua murid ini langsung dikumpulin di kelas buat disebut nama-nama siswa yang udah bayar dan boleh lanjut sekolah. Tapi William yang belum bayar, dia ini langsung disuruh pulang karena belum bayar lunas sekolahnya. Sedangkan di tempat bapaknya, karena hutan-hutan pada ditebang, dia ini jadi kesusahan buat nanem karena tanahnya sekarang jadi banjir. Karena itulah, mereka ini berencana buat ke rumah lelang ketemu sama kenalan bapaknya si William ngebahas masalah yang terjadi. From when we were in business in Doha. Tapi pas mau minta bantuan ke si Daniel yang punya koneksi ke pemerintahan, Daniel ini langsung nerangin situasinya sekarang. Yang mana tahun sekarang tanah terlalu basah, tahun depan terlalu kering. Bahkan Bank Dunia nyuruh pemerintah buat menjual semua kelebihan gandum dari Mozambik ke Kenya. Tapi pas udah dijual, negara sekarang jadi boncos, kagak tahu cukup apa kagak buat di dalam negeri. Serta sekarang pasar lagi terjun bebas karena teroris yang nyerang Amerika. Karena itulah, daripada mikirin pohon, mending mikirin tahun depan buat Malawi bersiap untuk musim kelaparan yang sangat panjang. Whoever he wants to leave it to. What can anybody do about his rains would be good this year, even the international mind of America. You must have... Dan sekarang kita masuk ke dalam chapter Kakula, tumbuh. Yang mana bisa kita lihat sekarang, situasi di desa mengalami kemarau, kekeringan yang parah, yang gak memungkinkan mereka ini bisa bertani. The roots are all weak. Kemudian di tempat si ketua, Trywell ini punya sebuah rencana saat presiden datang ke Kasungu dan pasti ada jurnalis di sana. Karena itulah, Trywell ini nyuruh Pak Ketu buat bicara keadaan mereka yang sekarang demi perlindungan diri dari kemarau yang panjang. You just let them know that. Sedangkan si William
Dia ini sekarang ada di tempat rongsokan dan di sini dia pun nemu baterai lain yang udah mati. Tapi kalau dikeluarin sel jahatnya dan hubungkan positif ke negatif, mereka bisa membuat baterai yang sangat bagus. Tapi itu semua butuh listrik buat diisi dayanya. Dan jika ada listrik, mereka bisa ngebenerin pompa air. With this one, we can make a good battery. Kemudian, William yang udah diusir dari sekolah coba buat masuk ke dalam diem-diem demi bisa masuk kelas sains. Mr. Kachigunda. William. Pas kelas udah beres, William ini langsung datengin Pak Kachigunda buat nanyain alat apa yang dipakai di sepeda dia. Dan Pak Kachigunda pun jelasin kalau itu adalah dinamo. Dan pas nanya gimana cara buat itu, Pak Kachigunda nyaranin buat ke perpustakaan. Tapi karena William kagak punya akses ke perpus, William ini langsung bilang kalau dia ini udah tahu kalau Pak Kachigunda pacarin kakaknya diem-diem. Yang karena itulah, biar kagak dicepuin, Pak Kachigunda ini bantuin si William biar bisa masuk ke perpus dengan jelasin ke Bu si Kelo kalau William dan dia ini lagi lakuin eksperimen dan minta izin buat bolehin si William ini belajar di perpus. You should sit. Miss Keller. Is this in your class grade? Dan di sana, buku yang pertama kali si William baca berjudul Using Energy. Kemudian di Kasungu, Pak Presiden yang sekarang lagi kunjungan ke sana, dia pun langsung disambut meriah sama warga sekitar. Dan sekarang, si ketua Wimbe ini disuruh buat beri sambutan ke si presiden. Key factor in our peace and stability created a dangerous situation. What is this man? We need an assurance of Tapi pas ketua Wimbe ini ngomongin tentang kekacauan yang terjadi sekarang kayak banjir, gagal panen, dan lain-lain yang ngebuat rakyat ini jadi sengsara, tapi buat pemerintah entah kemana. Yang karena itulah keadaan pun sekarang menjadi chaos. Dan buat si ketua Wimbe, dia pun langsung dibawa sama pas pampres yang ternyata any food issue will be slaughtered. dan ya ketua Wimbe sekaligus bapaknya si Gilbert ini ternyata abis digebukin abis-abisan di sana. Sekarang kita pun masuk ke chapter Kukola, panen. Yang mana karena musim kemarau yang panjang, tanah pun sekarang jadi gersang. Hasil panen keluarga William ini cuma dapat sedikit, yang kalau dihitung-hitung nggak mungkin muat sampai setahun. Sedangkan di pasar, mereka ini dapat berita mencengangkan kalau ternyata pemerintah kagak peduli sama nasib rakyatnya. Dan mereka cuma mengamankan kemenangan di pemilu mendatang, yang karena itulah Taylor berencana buat pergi demo sama pihak oposisi yang bisa menekan pemerintahan. Kemudian di perpustakaan, William ini lagi ngebahas tentang rencananya yang pengen gunain kincir angin buat ngisi daya baterai, memperbaiki pompa, dan mereka nantinya bisa menanam di musim kemarau 2 kali panen. Buat mewujudkan itu semua, William ini butuh dinamonya Pak Kachigunda. Karena itulah Bu si Kelo ini jadi tertarik sama si William dan nyuruh si William buat ke kelas tanya Pak Kachigunda. Harvest. We can plant now and we want China too. Sedangkan di tempat Pak Kachigunda, ternyata dia ini sekarang lagi bucin dan ngajak si Ani buat kabur sama dia ke Magochi dan menikah. Daripada di sini yang pasti bakal hancur dengan adanya kelaparan. Want me to run away? You want me to disgrace? No money for teachers. Arrange it. Annie. Annie. How can I? Di tempat si William, dia yang lagi di kelas bener aja
ternyata yang ngajar sekarang kepala sekolah. Yang karena itulah William ini langsung dimarahin abis-abisan, gak dibolehin ke perpustakaan lagi, bahkan gak bakal diizinin buat sekolah dimanapun. Parah gak tuh? Mr. Fessy, collect your things and go! There's nothing I can do about it, Mrs. Skell. That he's been sneaking out of the fields. Pas di rumah, William yang lagi galau, tiba-tiba warga di sana pada berlarian karena pemerintah bawa gandum buat dijual yang pasti harganya bakal lebih murah dari pasaran. Karena itulah ibunya William ini nyuruh si William buat beli gandum itu sebanyak mungkin. Sedangkan di tempat si Taylor, dia yang lagi OTW pulang ke rumah, dia pun ngelihat di jalan ada banyak warga yang menjadi brutal demi bisa makan. Sedangkan di rumah, pas cuman ada ibu William dan si Annie doang di sana. Ada seseorang yang datang entah dari mana berencana buat ngerampok persediaan makanan mereka. Begitu juga di gudang makanan mereka, semua ludes dirampok. Dan di tempat si William, Denry terus berusaha demi bisa dapetin gandumnya itu. Tapi sayangnya pas lagi nunggu, petugas di sana bilang kalau gandum itu nggak cukup buat semua orang, yang buat kericuhan pun terjadi. Dan untungnya si William ini berhasil masuk ke dalam dan bisa langsung beli gandumnya itu yang udah terbatas. Sedangkan di tempat si Taylor, dia yang baru balik pun langsung diamuk karena si Taylor yang kagak ada di rumah yang ngebuat mereka ini dirampok. Di tempat si William, karena gak mungkin keluar lewat pintu depan yang pasti keadaan bakal chaos udah kayak zombie, William ini punya rencana buat pergi lewat belakang. Pas di rumah, situasi pun mulai kacau dengan cuman tersisa sedikit stok makanan mereka dan cuman bisa makan 1 kali sehari. Mambo wako ama panga zoti atipulu. Dan pas mereka ini lagi makan, William yang coba buat ngumpetin makanan buat anjingnya ini langsung diperingatin sama bapaknya. Kalau William sampai ngasih makanan ke anjingnya, dia ini bakal dihajar sama bapaknya. Malamnya, William ini datang ke kamarnya si Annie buat minta tolong si Annie buat Pak Kacigunda ngasih dinamonya ke dia demi buat memperbaiki pompa air. I need you to speak to Mr. Kachigunda. I can fix a water pump. I know how to do it. I can. Besokan harinya, si Annie ini ternyata udah kabur sama Pak Kacigunda dengan isi surat kalau sekarang berkurang 1 mulut untuk diberi makan. Dan pas si William ini ke kamar, ternyata di sana udah ada dinamonya Pak Kacigunda. Karena kaburnya si Annie, mereka sekeluarga ini datang ke sekolah buat tanyain di mana Pak Kacigunda. He's starving himself. We would never pray for rain like our. Mrs. Kamkwamba. The government. Which government? Di sini karena sekolah udah tutup total, William pun minta buat diizinin pergi ke perpus. What can I do, Mrs. Kamkwamba? Habis semua buku dan peralatan siap, di markas anak-anak muda, William pun langsung praktekin dengan kincir angin yang lebih kecil, coba buat nyalain radio.
Dan ya, ternyata itu berhasil. Yang karena itulah William sama anak-anak lain pun coba buat bikin kincir angin yang lebih gede. Sedangkan di tempat si Taylor, dengan tanah yang gersang, masih coba buat nyangkul di sana. Dan gak lama dari itu, si William ini datang buat ngasih unjuk karyanya. Tapi pas si William ini minta sepeda ayahnya buat proyek dia yang lebih gede demi bisa mompa air, ayahnya ini malah marah-marah nganggep itu cuma mainan anak-anak dan langsung nyuruh si William nyangkul. Kemudian pas balik ke markas, ternyata anak-anak yang lain ini berencana buat pergi pindah ke utara. William yang coba buat nahan mereka dengan meyakinin kalau kita bisa hidup dengan adanya kincir angin. Mereka semua pun akhirnya ngasih kesempatan si William buat ambil sepeda ayahnya. Dan pas udah datang rame-rame buat ngambil paksa sepedanya, sayangnya bapaknya si William ini masih kekeh bebal nolak itu. Yang ngebuat mereka semua pun mutusin buat pergi ke utara. Sedangkan si William, dia pun akhirnya diusir dari rumah. Pas si William ini manggil anjingnya, ternyata anjingnya ini udah mati kelaparan, yang ngebuat si William makin terpukul. Sedangkan di rumah, Taylor ini langsung kena omel istrinya karena mereka udah kehilangan banyak orang gara-gara si Taylor. Mulai dari orang tua istrinya, Annie, dan sekarang William. Maluzi basi. Tufukuziwa. Adzalika liti. Kemudian kita pun masuk di chapter akhir, yaitu map Hepo, angin. Di sana ada si William lagi nguburin anjing kesayangannya. Dan gak lama dari itu, ayahnya ini datang buat ngasih sepedanya ke si William. William yang denger itu, dia pun seneng dan minta bantuan bapaknya buat selamatin kampung ini bareng-bareng. Baba. Ninapita kusukulu. Dan sekarang semua warga pun mulai gotong royong buat kincir angin yang gede. Bring it up. I'm ready. Pas kincir anginnya ini udah jalan dengan rancangan si William, William pun bilang kepada warga kalau baterainya perlu dicas dulu. Dan sambil nunggu penuh, mereka ini buat jalur airnya. Dan benar aja, alat pompa dan kincir angin buatan si William ini akhirnya sukses bekerja dengan baik. Yang ngebuat semua warga pun jadi pada girang, seneng, nggak kebayang. Sedangkan di tempat si ketua, sayangnya nyawa dia ini udah gak ketolong. Dan seperti biasanya, setiap ada warga yang meninggal, pasti kedatangan suku pedalaman yang datang. Kayak udah tradisi gitulah. Kemudian di rumah,
Bu Sikelo ternyata pengen ngebawa perwakilan pemerintahan baru untuk wilayah sekolah buat ngelihat kincir angin buatan si William. Dan katanya mungkin ada beasiswa buat si William sekolah di Madisi. Tapi pas si William pengen netep di sini sampai si Ani ini balik, bapaknya ini ternyata ngebolehin si William buat pergi ke sekolah demi gapai cita-cita si William setinggi langit. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Jadi ada yang tertarik gak nih sama sains? Nah, coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.